Ya kan yang kalau kita menjalankan sesuatu kan komitmen berdua kan. Ya suatu hal positif lah kalau memang ibu kita kan juga sebenarnya kalau ibu itu kan melihat dari respon anaknya bahagia ya ikut gitu loh. Tidak terlalu untuk jauh mengambil sikap dan lain-lain sih. Kalau dia udah mepet, udah gimana, mungkin baru nanti dikenalin. Biasa sih yang lalu-lalu sih begitu. Kalau misalkan bisa ngikutin ritmenya, mungkin mereka bisa pair up jadi pasangan yang oke banget sih ke depannya. Vicky Prasetyo dan Marsyanda kini namanya mulai ramai menjadi perbincangan banyak orang usai keduanya dikabarkan menjalin hubungan spesial. Dengan kata lain, kedekatan yang terjalin antara Vicky dan Marsyanda sukses menarik perhatian banyak orang. Ada yang mendukung, tidak sedikit pula yang mencibir, bahkan menuding jika kedekatan yang terjalin antara Vicky dan Marsyanda saat ini tidak lebih hanyalah gimik atau settingan belaka demi menaikkan popularitas mereka. Terlebih bagi Vicky yang kini sedang ikut kontestasi pemilu, penting baginya memoles citra. Terlepas dari berbagai tudingan miring yang dialamatkan pada Vicky dan Marsyanda, seperti apa Ibunda Vicky, Emma Fauzia, memandang kedekatan sang putra dengan artis idolanya? Benarkah sampai kini Vicky belum mengenalkan sosok perempuan yang kerap disapa Caca itu pada keluarganya? Ya, dia dukung, dia pasti support gitu. Terus ya kasih beberapa spirit lah pastinya. Ya kan yang kalau kita menjalankan sesuatu kan komitmen berdua kan. Ya suatu hal positif lah kalau memang ibu kita kan juga sebenarnya kalau ibu itu kan melihat dari respon anaknya bahagia ya ikut gitu loh. Tidak terlalu untuk jauh mengambil sikap dan lain-lain sih. Oh, pasangan maksudnya. Kalau itu sih nggak ikut terlalu jauh. Ya, nggak ikut terlalu jauh. Terserah dia aja dia maunya kemana dan sama siapa. Kalau dia udah mepet, udah gimana, mungkin baru nanti dikenalin. Biasa sih yang lalu-lalu sih begitu. Ki ada omong, dia bilang, aku sih seneng mah katanya. Karena lagi inget dia jadi si Lala itu di TV. Nah dia mengidolakan. Kayak gitu sih. Terus dia bilang juga dia juga sakit, kasihan gitu kata Vicky. Oh gitu. Ya udah sudah semoga sembuh aja. Mama nggak nanya terlalu jauh sampai di mana dan apa gitu. Wanita cantik dan hebat ya. Ya kalau Mama sih artis sinetron yang berhasil. Kan banyak membintangi beberapa sinetron ya. Semua kan sukses yang dia bintangi ya. Menurut Mama sih orang aktor yang artis yang sukses. Ya kalau memang Vicky suka ya jalani aja mau sama siapapun seperti itu. Ya support banget sih Mama enggak. Soalnya kan udah berapa kali support, udah 2 kali support. Ya di mata orang itu salah aja gitu. Nah kalau yang sekarang kamu ikut-ikutan. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk Antara Vicky dan Marsyanda tidak hanya memantik perdebatan, juga mengundang perhatian dari seorang psikolog yang ikut mengomentari hubungan Vicky dan Marsyanda. Dan yang lebih menarik, terungkap jika Marsyanda mengidap bipolar alias kesehatan mental. Lantas, seperti apa tanggapan psikolog mengenai hubungan Vicky dan Marsyanda yang terjalin saat ini?
Nah dari sisi Marshanda sama Vicky, kalau ngeliat kan Vicky memang orangnya sangat talkative, kelihatan ceria banget, terus juga bisa membawa suasana ya. Dan kalau banyak orang yang mengatakan kalau misalnya pribadi yang memang bisa bikin kita ketawa, senang, happy, itu kadang-kadang yang biasa aja kelihatan ganteng. Nah kalau Vicky Prasetyo kebetulan lumayan ganteng. Ya terus juga dia bisa banget buat bawa suasana. Jadi itu kan membuat sangat nyaman sekali ya, terutama kalau misalkan buat case-case mereka yang punya bipolar gitu. Di saat mereka kondisi kayak lagi senang-senangnya ataupun lagi sedih-sedihnya, mungkin pas ketika sedih mereka bisa bantu untuk menyenangkan mereka, dan ketika senang bisa mengimbangi mungkin perasaan senangnya juga. Nah jadi ini akan menjadi sesuatu hal yang sebenarnya ya cukup asik ya kalau misalnya ngeliat pairing up-nya mereka seperti itu. Ya semoga dengan kehadiran aku tuh bisa menjadi motivasi lebih buat Caca gitu loh, dengan dia lagi kondisi sakit. Ya semoga dia bisa survive gitu, bisa aku nemenin dia. Pokoknya setiap hari aku selalu kirimin filosofi lucu buat dia. Yes, tentunya karena Marshanda kan udah lama banget yang ngebangun karir yang sangat baik juga, terus juga di Indonesia juga sangat dikenal. Dari sisi biasa kalau hubungan itu memang kan yang paling banyak dipertimbangkan biasanya apakah karir seseorang ini bisa baik atau enggak. Kalau Vicky juga karirnya juga cukup baik, bisa saling mengimbangi, dari sisi itu mungkin akan selesai. Nah sisanya persoalan terkait dengan bipolarnya sendiri. Nah bagaimana kalau misalkan terkait dengan bipolarnya? Kalau misalkan ada case-case tertentu, ya tentunya dari pasangannya mesti bisa ngimbangin ya, terutama kalau misalkan lagi fase-fasenya depression atau maniknya lagi kambuh gitu. Bagaimana caranya mereka menangani? Nah sebenarnya beruntungnya kita sekarang udah banyak banget sistem, metodologi, tools-tools yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi ketika seseorang sedang masuk dalam fasenya seperti itu. Nah tentunya mungkin secara berkepanjangan akan ada challenge-nya sendiri, tantangannya kalau misalkan berhadapan dengan mereka yang punya case bipolar seperti ini. Kalau Anda menyaksikan di film mungkin Kukira Kau Rumah yang cukup populer membahas tentang bipolar, nah kita bisa ngelihat di situ ketika masuk dalam keadaan yang benar-benar lagi intens banget gitu ya, emosinya bisa meledak-ledak semacamnya. Nah itu digambarkan dengan sangat baik sama Prilly Latukosina ya di film itu. Nah kita bisa ngelihat gimana caranya keluarga mungkin perlu untuk memfasilitasi, dan juga tentu dukungan dari mereka yang para ahli yang bisa bantu, itu akan sangat-sangat membantu sekali sih buat mereka ngelewatin itu. Pastinya mungkin ada tantangannya tersendiri buat Vicky, tapi kalau ngelihat dari caranya dia berkomunikasi, komunikatif dan lain-lainnya, dan yang mungkin akan diuji banyak lebih ke kesabarannya aja. Kalau misalkan bisa ngikutin ritmenya, mungkin mereka bisa pair up jadi pasangan yang oke banget sih ke depannya. Kalau misalkan Vicky nggak bisa ngimbangin, mungkin akan jadi challenge nanti ke depannya kayak gitu. Terus juga mungkin kalau buat Vicky sendiri, asal jangan exitnya juga terlalu cepat. Karena kalau kita lihat kan beberapa kali dia sudah berpindah couple ya. Maksudnya takutnya nanti kalau misalkan let's say mereka benar-benar barengan gitu, mesti belajar untuk juga ngimbangin dan ya bagaimana kita berproses bareng gitu. Jangan begitu nggak cocok terus kita langsung yaudah deh nggak sama kamu lagi gitu. Mungkin siapa tahu bisa berjuang sama-sama dalam susah senang, duka, bahagia dan juga sedih. Ibaratnya dalam setiap kekurangannya dia, bukan cuman sekarang di fasenya nih kita lagi PDKT semuanya tuh indah gitu. Tapi nanti suatu saat ketika ada challenge-nya juga tetap bisa barengan gitu, stay buat jaga itu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi Visit di cumi-cumi.com. Marshanda sepertinya tidak ambil pusing saat disinggung mengenai kedekatannya dengan Vicky. Mantan istri Ben Kasyafani itu mengaku jika dirinya tidak menjalin hubungan apapun dengan siapapun. Jawaban lugas Marshanda seperti mematahkan isu kedekatannya dengan Vicky. Namun bisa juga dibaca sebagai pesan penanda untuk Vicky yang belum mengumumkannya secara terbuka. Terlebih Vicky belum memperkenalkan Marshanda pada keluarganya. Lantas hubungan apa yang sebenarnya terjalin antara Vicky dan Marshanda saat ini? Benarkah hanya teman atau diam-diam siap ke pelaminan? Hey love. Aku belum tahu ya kalau untuk hubungan, apakah relationship, apakah ada yang baru atau punya pasangan baru, karena jujur aku nggak tahu kenapa semakin kesini semakin nyantai, dalam arti kayak nggak jadi
nggak ada target untuk nikah, nggak ada target untuk nikah lagi, walaupun pengen nikah lagi, punya anak lagi mau, tapi nggak kayak dikejar waktu gitu rasanya. Jadi kayak kalau aku menemukan orang yang tepat, ya udah gitu kita coba jalanin, dan kalau misalnya baik efeknya, impactnya buat aku dan keluarga aku dan Sienna terutama, ya kita lihat deh nanti. Ya tanya Cacanya merasa ini nggak gitu. Nggak ada, sekarang lagi nggak ada sih yang deket sama aku. Jujur nggak ada kriteria orang yang mau belajar terus sih ya. Aku suka orang yang suka selalu mau belajar, jangan merasa gue ini udah cukup tahu jadi gue nggak mau belajar lagi, atau enggak at least dia menerima aku yang suka belajar hal yang baru, yang kayak bisa membuat aku jadi pribadi yang berkembang terus gitu loh, grow terus gitu. Jadi kadang-kadang orang bingung ya kalau ngeliat tahun lalu lo gini, tahun sekarang kok lo jadi gini gitu kan. Nah itu perlu orang yang open minded sih, terutama kriteria aku orang yang open minded. Enggak, pokoknya aku ya sama-sama aku coba ngebuka ruang aja gitu kan. Dari dulu kan ya kita cepet diiniin apain gitu. Ya ngagumin aja kan, aku sosok yang ngagumin dia, jadi ya udah gitu. Sebatas itu aja. Maksudnya karena ya kan aku dibilang kan dari dulu tuh aku ngidolain sosok dia kan gitu. Dari dia Lala, kamu dulu tuh aku suka banget tuh kalau nonton kamu. Aku sampai jalan tuh, kan rumahku di Cikarang, aku sampai jalan tuh ke tetangga aku karena aku nggak punya TV buat nontonin kamu gitu. Terus dia kayak, masa sih gitu. Iya, aku semasa kecil aku ya memang kayak begitu di Cikarang, kata aku. Terus aku sampai nungguin kamu, aku ngapresiasiin lah buat kamu gitu. Nggak tergila-gila, pasti biasa aja, cuma ya layak lah buat aku. Ya nggak tahu kenapa lah, saat orang berjalan di lorong yang gelap kan pasti ada ujungnya. Ya kita nggak tahu, siapa tahu ini, ya walaupun banyak orang yang nggak percaya ya, ini terakhir perjalanan kisah aku di soal asmara kan, aku nggak tahu. Ya karena kita udah sama-sama, ya udah ya kita kan sama-sama nggak ada hati yang dijaga gitu loh. Aku dengar kabar terakhir pas ketemu, setelah lama nggak ketemu, dia ke Amerika, aku kemana gitu, terus ketemu, aku single sekarang gitu. Ya udahlah, naluri gladiator kan pasti nggak mungkin membiarkan kan begitu aja gitu. Terus ya udah, aku berusaha memberikan sesuatu deh pastinya buat Caca gitu kan. Akhirnya kita ada komunikasi tuh jauh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.